Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Kali ini Momo punya kisah spesial yang bakal bikin kalian campur aduk. Siap-siap ya, karena cerita ini isinya paket lengkap. Ada emosi, ada gregetan sama kelakuan mertua dan ipar yang gak tahu diri, tapi tenang aja, endingnya bakal bikin kalian puas banget. Bayangin, suami main tala karena harta, ujung-ujungnya malah nyesel seumur hidup pas tahu siapa bos barunya. Penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke drama serunya, yuk dukung channel Cerita Momo dulu dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa juga buat absen di kolom komentar ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo pengen sapa-sapa dulu nih sahabat Momo yang setia dari berbagai kota. Oke, kalau sudah absen, kencangkan sabuk pengaman emosi kalian. Yuk, kita mulai ceritanya. Suasana di ruang kerja pengacara tua itu terasa begitu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung setiap detik kesedihan Melisa. Di hadapannya, Pak Burhan, sahabat mendiang ayahnya, menatap Melisa dengan tatapan iba sekaligus serius. Tumpukan berkas tebal tergeletak di meja kayu jati yang kokoh. Melisa masih belum percaya, ayahnya yang selama ini hidup sederhana, yang selalu mengajarkannya untuk berhemat dan tidak neko-neko, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Pak Burhan baru saja membacakan wasiat yang membuat kepala Melisa pening. Bukan hanya rumah tua tempat ia dibesarkan, tetapi ada aset likuid senilai 70 miliar rupiah yang kini resmi menjadi miliknya sebagai ahli waris tunggal. Melisa gemetar, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Uang sebanyak itu adalah tanggung jawab yang berat. Apalagi ia tahu betul bagaimana sifat suami dan keluarga mertuanya terhadap uang. Dengan langkah gontai, Melisa pulang ke rumah kontrakannya yang sempit. Di ruang tamu, Tio, suaminya, sedang duduk bermalas-malasan sambil merokok dan memencet layar ponselnya, entah bermain game atau membalas pesan siapa. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan yang pengap. Tio bahkan tidak menoleh saat Melisa mengucapkan salam dengan suara parau. Sudah biasa, pikir Melisa. Sejak menikah 3 tahun lalu, Tio memang berubah. Kehangatan saat pacaran dulu lenyap berganti dengan sikap dingin dan tuntutan yang tak ada habisnya. Tio selalu merasa gaji Melisa sebagai guru honorer terlalu kecil. Sementara Tio sendiri sering gonta-ganti pekerjaan karena tidak betah diatur atasan. Melisa duduk di samping suaminya dengan hati-hati. Dia butuh teman bicara, dia butuh sandaran. Ayahnya baru saja pergi, dan kejutan warisan ini membuatnya bingung. Dengan suara pelan, Melisa mulai bercerita. Dia memberitahu Tio bahwa dia baru saja bertemu Pak Burhan. Awalnya Tio hanya bergumam tidak jelas. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Namun, begitu kalimat 70 miliar rupiah keluar dari bibir Melisa, gerakan jempol Tio terhenti seketika. Hening mencekam selama beberapa detik. Tio perlahan menoleh, menatap Melisa dengan mata terbelalak, seolah memastikan telinganya tidak salah dengar. Rokok di selipan jarinya bahkan hampir jatuh membakar karpet. Sikap Tio berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Ponselnya dilempar begitu saja ke sofa. Dia langsung memegang kedua bahu Melisa, menatap wajah istrinya dengan tatapan yang mendadak penuh cinta, tatapan yang sudah lama hilang. Suaranya yang tadi ketus kini berubah menjadi sangat lembut, bahkan terdengar dibuat-buat. Dia bertanya berkali-kali apakah itu benar, apakah uang itu sudah cair, dan di mana uang itu sekarang. Melisa yang polos hanya mengangguk lemah, mengatakan bahwa proses administrasi sedang berjalan dan uang itu aman. Seketika itu juga, Tio langsung memeluk Melisa erat-erat. Bukan pelukan yang menenangkan, tapi pelukan yang terasa menyesakan karena penuh nafsu keserakahan. Tanpa membuang waktu, Tio langsung mengambil ponselnya kembali. Bukan untuk menghibur Melisa, tapi untuk menelepon ibunya, Bu Rumi. Dengan suara bersemangat yang tidak bisa disembunyikan, Tio menyuruh ibunya dan adiknya, Adinda, untuk segera datang ke rumah kontrakan mereka. Tio bilang ada kabar maha penting yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Melisa hanya diam memperhatikan tingkah suaminya. Ada rasa nyeri di dadanya. Saat dia berduka kehilangan ayah, suaminya justru terlihat seperti orang yang baru menang lotre. Tidak sampai 1 jam, suara klakson motor terdengar nyaring di depan rumah. Bu Rumi dan Adinda datang dengan tergesa-gesa. Wajah mereka penuh tanya. Bu Rumi,
Wanita parubaya yang selalu tampil dengan bedak tebal dan perhiasan imitasi yang mencolok, langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Di belakangnya, Adinda, adik ipar Melisa yang kerjanya hanya nongkrong dan belanja online, mengikuti dengan wajah masam karena merasa waktunya terganggu. Namun, wajah masam itu sirnas ketika saat Tio membocorkan rahasia besar itu. Mata Bu Rumi langsung berbinar, lebih terang dari lampu neon di ruang tamu itu. Mulutnya menganga tak percaya, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Dia langsung menghambur ke arah Melisa, memeluk menantunya itu dengan erat, sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama ini. Biasanya, Bu Rumi hanya akan menyapa Melisa kalau mau meminjam uang atau menyuruh Melisa masak. Tapi kali ini, dia memanggil Melisa dengan sebutan, menantu kesayangan ibu. Adinda pun tak mau kalah, dia langsung duduk di sebelah Melisa. Memijat-mijat lengan Melisa sambil memuji-muji kulit Melisa yang katanya semakin cerah, padahal baru kemarin dia mengejek Melisa dekil. Di ruang tamu sempit itu, drama kemunafikan dimulai. Bu Rumi mulai berceramah panjang lebar tentang bagaimana uang sebanyak itu harus dikelola oleh laki-laki, yaitu Tio, agar aman. Dia bilang Melisa sebagai wanita tidak akan paham mengurus aset sebesar itu. Adinda mulai menyela dengan angan-angannya, membayangkan liburan ke luar negeri, dan membeli tas-tas bermerek yang selama ini hanya bisa dia lihat di layar Instagram. Mereka seolah lupa bahwa uang itu adalah peninggalan dari ayah Melisa yang baru saja meninggal. Tidak ada satupun ucapan bela sungkawa yang tulus keluar dari mulut mereka. Yang ada hanya rencana, tuntutan, dan bayangan hidup mewah. Melisa menatap satu persatu wajah orang-orang di hadapannya ini. Suami yang tiba-tiba romantis, ibu mertua yang mendadak perhatian, dan adik ipar yang tiba-tiba manis. Jauh di lubuk hatinya, Melisa sadar. Topeng mereka telah terbuka. Mereka bukan peduli padanya, mereka hanya peduli pada angka 0 yang berderet di rekening warisan ayahnya. Melisa merasa sendirian di tengah keramaian suara tawa mereka yang merencanakan masa depan dengan uang ayahnya. Namun, dia memilih diam untuk saat ini. Dia ingin melihat sejauh mana keserakahan akan membawa mereka. Di balik diamnya, Melisa meremas ujung bajunya kuat-kuat, menahan air mata yang ingin tumpah. Ini baru permulaan, dan Melisa tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Matahari belum tinggi, tapi keriuhan sudah pecah di ruang tamu mungil Melisa. Pagi itu, aroma nasi goreng yang biasanya menenangkan kini kalah oleh aroma keserakahan yang menguar dari tingkah laku keluarga suaminya. Bu Rumi sudah duduk manis di sofa dengan kaki disilang, tangannya sibuk membolak-balik lembaran brosur mengkilap yang entah didapatnya dari mana. Di sebelahnya, Adinda sibuk dengan ponsel pintarnya, senyum-senyum sendiri melihat galeri foto mobil-mobil mewah di internet. Tio, yang biasanya masih mendengkur di jam segini, sudah segar bugar, duduk di antara ibu dan adiknya seolah menjadi pemimpin sidang pembagian harta rampasan perang. Melisa yang baru selesai mencuci piring sisa sarapan dipanggil untuk duduk. Bukan diajak bicara baik-baik, melainkan untuk mendengarkan daftar titah yang harus segera ia penuhi begitu uang warisan itu cair. Tanpa basa-basi, Bu Rumi menyodorkan sebuah brosur perumahan elit di kawasan strategis kota. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas palsu mengetuk-ngetuk gambar sebuah rumah 2 lantai bergaya Eropa klasik. Dengan nada bicara yang tidak mau dibantah, Bu Rumi mengatakan bahwa rumah itulah yang ia impikan untuk masa tuanya. Ia beralasan bahwa rumah kontrakannya yang sekarang terlalu sempit dan lembab, membuat rematiknya sering kambuh. Namun, yang membuat dada Melisa sesak bukan hanya permintaan rumah mewah itu, melainkan syarat tambahannya. Bu Rumi meminta sertifikat rumah itu harus langsung atas nama dirinya, bukan atas nama Melisa ataupun Tio. Alasannya klise, agar ia merasa tenang dan dihargai sebagai orang tua. Padahal, harga rumah yang ditunjuk itu saja sudah memakan hampir 1/4 dari total warisan yang bahkan belum ada di tangan Melisa. Belum sempat Melisa menelan ludah karena terkejut dengan permintaan mertuanya, Adinda langsung menyela. Dengan gaya manja yang dibuat-buat, gadis itu merengek pada kakaknya, lalu beralih menatap Melisa. Adinda mengeluh bosan naik motor butut kemana-mana, kulitnya jadi kusam kena debu jalanan, dan ia malu sering diejek teman-teman nongkrongnya yang rata-rata sudah membawa mobil sendiri. Ia menyodorkan layar ponselnya tepat ke wajah Melisa, memperlihatkan gambar sebuah mobil sport berwarna merah menyala keluaran terbaru. Harganya fantastis untuk ukuran seorang pengangguran yang uang pulsanya saja masih minta pada kakaknya.
Adinda berdalih bahwa mobil itu akan menaikkan derajat keluarga mereka, supaya tidak dipandang sebelah mata lagi oleh tetangga. Melissa mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa uang 70 miliar itu belum cair. Ia juga ingin mengingatkan bahwa ada prosedur hukum dan pajak yang harus diselesaikan, dan itu memakan waktu. Lagi pula, itu adalah uang peninggalan ayahnya yang merupakan hasil kerja keras seumur hidup, bukan uang kaget yang bisa dihamburkan dalam sekejap. Namun, suara lirih Melissa langsung tenggelam oleh suara bariton Tio. Bukannya membela istrinya atau memberi pengertian pada ibu dan adiknya untuk bersabar, Tio justru menekan Melissa. Wajahnya yang kemarin malam sempat manis, kini kembali terlihat kaku dan menuntut. Tio mulai mengeluarkan jurus manipulatifnya. Ia berbicara tentang kewajiban seorang istri solehah yang harus memuliakan suami dan keluarganya. Menurut Tio, rezeki istri adalah rezeki suami juga, dan membahagiakan mertua adalah kunci surga. Ia menyudutkan Melissa dengan kalimat-kalimat yang membuat Melissa merasa bersalah jika menolak. Tio berkata bahwa selama ini ibunya sudah menderita membesarkannya, jadi wajar jika sekarang saatnya memetik hasil. Ia seolah lupa bahwa yang punya uang adalah ayah Melissa, bukan hasil keringat Tio. Tio bahkan dengan entengnya berkata bahwa daftar permintaan ibu dan adiknya itu masih wajar, dan tidak seberapa dibandingkan total warisan yang didapat Melissa. Suasana semakin memanas ketika Melissa masih diam saja, tidak langsung mengiyakan. Bu Rumi mulai mendengus kesal, menyindir Melissa sebagai menantu pelit dan perhitungan. Ia mengungkit-ungkit masakan Melissa yang katanya kurang bumbu, atau cara Melissa menyetrika baju Tio yang kurang rapi, seolah mencari-cari kesalahan untuk membenarkan tuntutannya. Adinda pun ikut memanasi suasana dengan mengatakan bahwa kalau Melissa sayang pada Tio, seharusnya Melissa tidak berpikir dua kali untuk membelikan apa yang mereka minta. Melissa merasa dikeroyok di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti sapi perah yang siap diperas susunya sampai habis. Lalu mungkin akan dibuang begitu saja jika sudah kering. Pagi itu, Melissa menyadari satu hal yang menyakitkan. Di mata mereka, Melissa bukan lagi manusia yang punya perasaan, bukan lagi istri atau menantu yang harus dihormati. Di mata mereka, Melissa hanyalah sebuah brankas berjalan, sebuah mesin ATM yang kuncinya sedang mereka paksa untuk dibuka. Tio terus mendesak, meminta Melissa berjanji saat itu juga untuk menuruti semua keinginan mereka begitu uang masuk rekening. Melissa menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta atau setidaknya rasa malu, tapi nihil. Yang ada hanya kilatan nafsu duniawi yang begitu besar. Melissa hanya bisa mengangguk pelan untuk meredakan situasi, sebuah anggukan terpaksa yang menyimpan bom waktu di dalam dadanya. Malam itu, meja makan kayu yang biasanya sepi kini penuh sesak dengan berbagai hidangan lezat. Tio rupanya sengaja memesan makanan dari restoran mahal menggunakan kartu kreditnya. Sangat yakin bahwa tagihan itu akan lunas dalam sekejap begitu uang warisan Melissa cair. Bu Rumi makan dengan lahap sambil sesekali membenarkan letak serbet di lehernya, sementara Adinda sibuk memotret makanan untuk dipamerkan di media sosial dengan keterangan, makan malam keluarga Sultan. Melissa hanya mengaduk-aduk nasinya, selera makannya hilang melihat tingkah laku mereka yang seolah sedang merayakan kemenangan di atas duka kematian ayahnya. Di tengah denting sendok dan garpu, Bu Rumi tiba-tiba berdeham keras, meminta perhatian. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Melissa tajam. Pertanyaan yang ditakutkan Melissa akhirnya keluar juga. Ibu mertuanya itu menagih janji, mendesak kepastian kapan uang 70 miliar itu masuk rekening, karena ia sudah tidak sabar ingin segera pamer ke tetangga soal rumah barunya. Adinda pun ikut menimpali, bertanya warna mobil apa yang bagus untuknya nanti. Tio hanya diam sambil tersenyum simpul, menunggu jawaban memuaskan dari istrinya. Melissa menarik napas panjang. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Ia tahu ini saatnya. Dengan suara yang tenang namun tegas, Melissa mengangkat wajahnya menatap mereka satu persatu. Ia mengatakan bahwa ia sudah memikirkan semuanya matang-matang. Melissa menegaskan bahwa uang warisan ayah adalah amanah untuk investasi masa depan dan modal usaha, bukan untuk dihambur-hamburkan membeli aset konsumtif seperti rumah mewah ataupun mobil sport yang tidak mendesak. Melissa dengan berani menolak mencairkan uang itu untuk memenuhi daftar keinginan mereka. Suasana di meja makan seketika berubah mencekam. Senyum di wajah Tio lenyap, berganti dengan raut merah pada menahan amarah. Bu Rumi langsung menggebrak meja hingga gelas air bergetar.
Wanita parubaya itu berdiri, menunjuk wajah Melisa dengan telunjuk gemetar karena emosi. Caci maki mulai keluar dari mulutnya. Ia menyebut Melisa sebagai menantu durhaka, pelit, dan tidak tahu balas budi. Ia mengungkit-ungkit bahwa selama ini Melisa menumpang hidup pada anaknya, padahal kenyataannya gaji Melisa sering terpakai untuk menutupi kebutuhan dapur saat Tio malas bekerja. Adinda ikut memanasi suasana, menyebut Melisa egois dan ingin menikmati uang itu sendirian. Tio, yang merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak karena penolakan istrinya, ikut berdiri. Ia membentak Melisa dengan suara menggelegar. Ia merasa punya hak penuh atas harta istrinya. Baginya, penolakan Melisa adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditoleransi. Tio memaksa Melisa untuk mengubah keputusannya saat itu juga, atau Melisa akan menyesal. Namun, Melisa tetap pada pendiriannya. Ia menatap mata suaminya tanpa rasa takut sedikitpun. Ia berkata bahwa ia bersedia membantu kebutuhan keluarga, tapi tidak untuk gaya hidup dan gengsi yang tidak masuk akal. Melihat Melisa yang keras kepala, Bu Rumi semakin menjadi-jadi. Ia mendekati Tio, membisikkan hasutan jahat tepat di telinga anaknya. Ia berkata bahwa buat apa mempertahankan istri yang pelit dan tidak mau berbakti pada mertua. Bu Rumi dengan lantang berkata, "Ceraikan saja dia, Tio. Masih banyak wanita cantik dan kaya di luar sana yang mau sama kamu. Biar dia tahu rasa hidup menjanda, pasti nanti dia yang bakal ngemis-ngemis minta balik sama kita." Kata-kata ibunya seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Tio. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh ego yang terluka dan keyakinan bodoh bahwa Melisa tidak akan bisa hidup tanpanya, Tio menatap Melisa dengan tatapan penuh kebencian. Ruang makan itu menjadi saksi bisu saat kalimat keramat itu meluncur deras dari mulut Tio. Dengan lantang dan penuh penekanan, Tio menjatuhkan talak 3 kepada Melisa saat itu juga. Ia mengusir Melisa, mengatakan bahwa mulai detik ini Melisa haram baginya dan harus angkat kaki dari rumah itu. Hening seketika. Bu Rumi dan Adinda tersenyum puas, merasa menang. Mereka berpikir gertakan ini akan membuat Melisa menangis, bersujud di kaki Tio, dan akhirnya menyerahkan semua uangnya demi tidak dicerai. Namun, reaksi Melisa di luar dugaan mereka. Tidak ada air mata, tidak ada raungan histeris. Melisa justru tersenyum tipis, senyum yang mengandung arti kelegaan luar biasa. Beban berat di pundaknya seolah terangkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pembelaan, Melisa berdiri dari kursinya. Ia berjalan tenang menuju kamar tidur, mengambil koper besar, dan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya seadanya. Tio yang melihat itu dari ambang pintu kamar mulai merasa sedikit goyah, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menarik ucapan. Ia yakin ini hanya drama Melisa. Hanya butuh 10 menit bagi Melisa untuk berkemas. Ia menyeret kopernya keluar, melewati Tio, Bu Rumi, dan Adinda yang masih duduk di meja makan dengan wajah angkuh. Di depan pintu, Melisa berhenti sejenak, menoleh ke arah mantan suaminya itu. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada datar, lalu melangkah keluar menembus malam yang dingin. Pintu tertutup perlahan, memisahkan Melisa dari para benalu yang selama ini menggerogoti hidupnya. Talak 3 itu, bagi Melisa, bukanlah akhir dunia, melainkan tiket emas menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kepergian Melisa malam itu bukannya menyisakan kesedihan atau penyesalan, justru disambut seperti perayaan kemerdekaan oleh penghuni rumah kontrakan itu. Tio kembali duduk di meja makan dengan napas yang masih memburu sisa emosi, namun wajahnya perlahan menyeratkan kepuasan. Bu Rumi langsung menepuk-nepuk punggung putranya dengan bangga, memuji tindakan Tio sebagai langkah laki-laki sejati yang tidak mau diinjak-injak oleh istri. Bagi Bu Rumi, Melisa hanyalah benalu yang kebetulan beruntung mendapatkan warisan, dan sekarang benalu itu sudah berhasil dibuang. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Melisa hanya menggertak. Dalam pikiran sempit mereka, Melisa yang sebatang kara dan selama ini terlihat penurut tidak mungkin berani hidup sendirian di kota besar tanpa perlindungan Tio. Adinda mengambilkan segelas air dingin untuk kakaknya sambil terkekeh sinis. Gadis itu berkata bahwa paling lambat besok pagi, Melisa pasti akan datang sambil menangis, memohon-mohon untuk dimaafkan dan rujuk kembali. Mereka tertawa membayangkan skenario itu, membayangkan betapa nikmatnya nanti melihat Melisa berlutut menyerahkan semua asetnya demi status istri Tio kembali. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di benak mereka.
Ego mereka sudah melambung terlalu tinggi, menutupi akal sehat. Makanan mewah yang sempat terabaikan di meja kini mereka santap kembali dengan lahap, seolah merayakan kemenangan besar melawan musuh yang tangguh, padahal musuh mereka hanyalah seorang wanita yang selama ini mereka tindas. Di tengah suasana euforia itu, Burumi mulai mengeluarkan teori hukum jalanannya yang menyesatkan. Dengan gaya sok tahu, wanita parubaya itu meyakinkan Tio bahwa meskipun mereka bercerai, Tio tetap berhak atas harta Melisa. Burumi berdalih soal harta Gonogini. Menurut logika bengkoknya, karena warisan itu didapat saat Melisa masih berstatus istri sah Tio, maka uang 70 miliar itu otomatis menjadi harta bersama yang harus dibagi dua, atau bahkan lebih besar bagiannya untuk suami sebagai kepala keluarga. Tio yang buta hukum mengangguk-angguk setuju. Matanya kembali berbinar membayangkan nominal uang yang akan masuk ke kantongnya tanpa perlu bekerja keras. Ia merasa berada di atas angin, yakin bahwa pengadilan agama pasti akan memihaknya. Keyakinan semu itulah yang menjadi awal petaka baru bagi mereka. Merasa sudah pasti akan menjadi miliarder dalam waktu dekat, Tio mulai kehilangan kendali atas nalarnya. Malam itu juga, ia membuka aplikasi pinjaman online di ponselnya. Dengan percaya diri, Tio mengajukan pinjaman dengan limit maksimal di beberapa aplikasi sekaligus. Ia berpikir, bunga tinggi bukan masalah, toh sebentar lagi dia akan punya uang bermiliar-miliar untuk melunasinya dalam sekali bayar. Uang pinjaman cair dalam hitungan menit, menambah rasa jumawa di dada Tio. Melihat saldo rekening Tio bertambah dari hasil hutang, Adinda langsung merengek minta dibelanjakan barang-barang branded di toko online yang sudah lama mengendap di keranjang belanjanya. Tanpa pikir panjang, Tio menyetujui. Ia membelikan adiknya tas dan sepatu mahal, serta memesan tiket liburan untuk akhir pekan nanti. Burumi pun tak mau ketinggalan. Ia meminta Tio mentransfer sejumlah uang untuk membeli perhiasan emas baru besok pagi di pasar, supaya bisa dipamerkan saat arisan ibu-ibu kompleks lusa. Tio menuruti semua permintaan itu bak Raja Minyak yang dermawan, padahal uang yang dihamburkan adalah uang panas yang akan mencekik lehernya sendiri. Malam semakin larut, namun rumah kontrakan itu masih riuh dengan rencana-rencana besar mereka. Mereka menyusun strategi untuk menekan Melisa. Tio berencana akan menyewa pengacara, bukan untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi untuk memastikan ia mendapatkan bagian terbesar dari kue warisan itu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi pos pengeluaran, renovasi rumah ibunya di kampung, membeli mobil sport untuk Adinda, dan modal Tio untuk bergaya seperti eksekutif muda. Tidak terlintas sedikit pun di benak mereka bahwa hukum warisan tidak mengenal pembagian Gonogini, karena warisan adalah hak mutlak penerima dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pasangan. Ketidaktahuan yang dipelihara oleh keserakahan itu membuat mereka tidur nyenyak malam itu, bermimpi indah di atas bom waktu yang detiknya terus berjalan. Sementara di luar sana, Melisa sedang memulai langkah pertamanya menyusun kekuatan, jauh dari jangkauan tangan-tangan serakah yang kini mulai menggali lubang kubur mereka sendiri dengan hutang yang menumpuk. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela gedung perkantoran di kawasan Segitiga Emas Jakarta, menyinari wajah Melisa yang kini tampak berbeda. Tidak ada lagi daster kusam atau wajah lelah habis menangis. Melisa duduk tegak di kursi kulit empuk di hadapan Pak Burhan, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Penampilannya kini lebih rapi, meski masih sederhana, namun sorot matanya memancarkan ketegaran yang baru tumbuh. Di meja, terhampar dokumen-dokumen penting yang jauh lebih rumit daripada sekadar sertifikat deposito bank yang kemarin sempat ia ceritakan pada Tio. Pak Burhan tersenyum bijak, lalu mulai membuka lembaran rahasia yang selama ini dijaga ketat oleh mendiang ayah Melisa. Pengacara tua itu menjelaskan bahwa uang tunai 70 miliar itu hanyalah puncak gunung es. Aset sesungguhnya terletak pada portofolio investasi yang tersebar di beberapa sektor. Namun, ada satu berkas tebal bersampul merah yang ditarik Pak Burhan ke hadapan Melisa. Dengan nada serius, Pak Burhan menjelaskan bahwa ayah Melisa adalah salah satu pemegang saham prioritas di sebuah grup perusahaan manufaktur besar. Perusahaan itu belakangan ini sedang goyah, dililit hutang manajemen lama, dan terancam gulung tikar jika tidak ada suntikan dana segar atau akuisisi dari investor baru. Jantung Melisa berdegup kencang saat membaca nama perusahaan yang tertulis di kop surat dokumen itu, PT Gemilang Sentosa. Nama itu begitu akrab di telinganya. Itu adalah tempat Tio bekerja selama 5 tahun terakhir. Tempat yang selalu dibanggakan Tio sebagai perusahaan bona fide,
tempat di mana Tio sering merendahkan Melissa dengan berkata bahwa dunia kerja di sana sangat keras dan tidak cocok untuk wanita rumahan seperti dirinya. Ironi ini begitu menohok. Suaminya, Ahralat, mantan suaminya, bekerja membanting tulang, menjilat atasan, dan menyombongkan diri di perusahaan yang sebagian kepemilikannya ternyata ada di tangan mertua yang selama ini tidak pernah dia hargai. Pak Burhan melanjutkan penjelasannya. Dengan uang tunai 70 miliar yang kini cair, Melissa memiliki opsi emas. Dia bisa memilih untuk hidup tenang dengan uang itu dan membiarkan saham ayahnya tergerus hilang karena kebangkrutan perusahaan, atau dia bisa menggunakan uang itu untuk melakukan buyout, membeli sisa saham mayoritas, menyuntikkan modal, dan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan itu. Jika Melissa memilih opsi kedua, dia tidak hanya menyelamatkan warisan ayahnya, tapi juga menyelamatkan nasib ratusan karyawan yang terancam PHK. Melissa terdiam sejenak. Ingatannya melayang pada wajah Angku Tio saat melempar talak 3, pada wajah meremehkan Burumi, dan pada tawa mengejek Adinda. Jika ia mengambil alih perusahaan ini, ia akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di tempat Tio mencari nafkah. Tio, yang selama ini merasa dirinya raja di rumah karena memegang kendali ekonomi, akan berbalik menjadi bawahan yang nasibnya ada di ujung pulpen Melissa. Bukan dendam yang menguasai hati Melissa, melainkan sebuah pembuktian. Ia ingin membuktikan bahwa wanita yang mereka sebut benalu ini mampu memimpin kapal besar yang sedang karam. Dengan mantap, Melissa menandatangani berkas akuisisi itu. Detik itu juga, statusnya berubah. Dari seorang janda yang diusir dari kontrakan sempit, menjadi pemilik saham mayoritas sebuah korporasi besar. Namun, Melissa sadar ia tidak bisa hanya mengandalkan uang. Ia butuh ilmu. Melissa meminta Pak Burhan menyiapkan tim ahli untuk membimbingnya. Mulai hari itu, hidup santai Melissa berakhir. Ia menyewa sebuah apartemen yang tenang, bukan untuk berleha-leha, tapi untuk menjadikannya markas belajar. Melissa belajar bak orang gila. Ia melahap buku-buku manajemen bisnis, strategi korporasi, dan laporan keuangan. Siang hari ia berdiskusi dengan konsultan bisnis. Malam hari ia mempelajari seluk-beluk PT Gemilang Sentosa, mulai dari struktur organisasi hingga data karyawan. Saat melihat data karyawan di divisi pemasaran, jari Melissa berhenti di sebuah nama, Tio Purnomo. Di sana tertera catatan kinerjanya yang ternyata biasa-biasa saja, bahkan cenderung menurun dalam 3 bulan terakhir dengan banyak catatan terlambat dan izin sakit yang dibuat-buat. Melissa tersenyum miris. Ternyata kesibukan yang sering Tio jadikan alasan untuk pulang malam hanyalah omong kosong belaka. Dalam proses transformasinya, Melissa juga merubah penampilannya. Ia memotong rambut panjangnya menjadi model bob sebahu yang memberikan kesan tegas dan segar. Ia mulai belajar memadu-madankan busana kerja yang elegan. Pak Burhan juga mengenalkan Melissa pada Sinta, seorang asisten pribadi muda yang cekatan dan cerdas. Sintalah yang membantu Melissa mengatur jadwal, sekaligus menjadi mata dan telinga Melissa untuk memantau kondisi internal perusahaan sebelum Melissa resmi menampakkan diri. Setiap hari, Melissa semakin menyerap ilmu bisnis dengan cepat, seolah darah ayahnya yang merupakan pebisnis ulung kini mengalir deras membangkitkan bakat terpendamnya. Ia menyusun rencana perombakan manajemen, efisiensi anggaran, dan strategi baru untuk menyelamatkan perusahaan. Di apartemen mewahnya, Melissa berdiri menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Di suatu tempat di bawah sana, Tio dan keluarganya mungkin sedang tertawa menghabiskan uang hutang, tidak menyadari bahwa ibu rumah tangga yang mereka buang kini sedang bersiap untuk kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai ratu yang memegang papan catur kehidupan mereka. Babak baru kehidupan Melissa sang ahli waris telah dimulai, dan ia siap mengguncang dunia kecil mantan suaminya. 2 bulan telah berlalu sejak malam dramatis itu, dan suasana di rumah kontrakan Tio kini berbanding terbalik dengan sorak-sorai kemenangan yang sempat mereka rayakan. Rumah yang dulunya selalu rapi, bersih, dan wangi berkat tangan cekatan Melissa, kini berubah rupa menjadi kapal pecah. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel, dikerubungi lalat karena sudah 3 hari tidak dicuci. Lantai yang biasanya kinclong kini berdebu dan lengket. Keranjang pakaian kotor meluap hingga tumpah ke lantai, menyebarkan bau apek ke seluruh penjuru ruangan. Pagi itu, suara teriakan Burumi memecah keheningan, bukan karena bahagia, tapi karena frustrasi. Di dapur, wajan penggorengan mengepulkan asap hitam tebal.
Telur dadar yang niatnya dibuat untuk sarapan kini hangus menjadi arang. Bu Rumi membanting spatula dengan kesal, menyalahkan kompor yang menurutnya apinya terlalu besar. Padahal ia sendiri yang asyik menonton gosip di televisi sampai lupa mematikan api. Seumur hidupnya dimanja dan kemudian dilayani menantu, Bu Rumi kikuk melakukan pekerjaan rumah tangga dasar. Ia berteriak memanggil Adinda untuk membantu membereskan kekacauan itu, tapi yang dipanggil malah menyahut malas dari dalam kamar, beralasan sedang sakit perut, padahal sebenarnya sedang sibuk maraton drama Korea di ponselnya. Tio keluar dari kamar dengan penampilan yang jauh dari kata prima. Kemeja kerjanya terlihat kusut karena tidak ada yang menyetrikakan, kerah bajunya sedikit dekil, dan wajahnya tampak kusam kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, tanda beban pikiran yang menumpuk. Dulu, setiap pagi kopi hangat dan sarapan bergizi sudah tersedia di meja. Sepatu kerjanya sudah disemir mengkilap, dan bekal makan siang sudah rapi di dalam tas. Kini, Tio harus sarapan roti tawar yang sudah agak keras. Menelan ludah pahit melihat kenyataan bahwa tanpa Melisa, hidup mereka berantakan secara harfiah. Bukan hanya urusan domestik yang mencekik leher mereka, tapi teror yang lebih nyata mulai menghantui, tagihan. Uang pinjaman online yang dicairkan Tio 2 bulan lalu dengan penuh percaya diri itu, kini habis tak bersisa. Sebagian besar ludes untuk membeli tas dan sepatu Adinda, perhiasan Bu Rumi, dan gaya hidup sokaya Tio yang mentraktir teman-temannya demi gengsi. Sekarang, jatuh tempo pembayaran sudah lewat. Ponsel Tio tidak berhenti berdering, bukan dari klien bisnis, melainkan dari nomor-nomor asing penagih hutang yang mulai menggunakan nada ancaman kasar. Pesan-pesan intimidasi membanjiri WhatsApp Tio, membuatnya paranoid setiap kali ponselnya bergetar. Di meja makan yang penuh remah roti, Adinda keluar kamar dengan wajah cemberut. Tanpa peduli kakaknya sedang pusing memijat pelipis, gadis itu langsung menadahkan tangan. Ia merengek minta uang bensin untuk mobil barunya, mobil yang dibeli dengan skema kredit macet yang kini juga mulai ditagih leasing. Adinda mengeluh tidak punya uang sepeser pun untuk nongkrong nanti sore. Tio yang sumbunya sudah pendek langsung meledak. Ia membentak adiknya, mengatakan bahwa gajinya bulan ini sudah habis dipotong cicilan hutang dan biaya makan sehari-hari yang membengkak karena mereka selalu beli makanan jadi. Adinda yang tidak terima dibentak langsung mengadu pada Bu Rumi. Sang ibu, bukannya menenangkan, malah ikut menyudutkan Tio. Bu Rumi mengeluh uang belanja yang diberikan Tio semakin sedikit, tidak cukup untuk membeli kebutuhan dapur dan skincare-nya. Ia menyalahkan Tio yang dianggap tidak becus mengurus keuangan. Tio hanya bisa terdiam menahan amarah, dadanya sesak. Ia baru sadar, selama ini Melisa lah yang pintar mengatur gajinya yang pas-pasan itu, hingga cukup untuk menabung dan hidup layak. Tanpa manajemen keuangan Melisa, gaji Tio terasa seperti air yang bocor dari ember pecah. Kekacauan di rumah terbawa hingga ke kantor. Di tempat kerja, performa Tio merosot tajam. Ia sering datang terlambat karena harus berebut kamar mandi dengan Adinda, atau terjebak macet karena bangun kesiangan. Di meja kerjanya, Tio sering melamun, memikirkan bagaimana cara menutup lubang hutang yang semakin menganga. Laporan-laporan pekerjaannya banyak yang salah ketik dan datanya tidak akurat. Beberapa kali ia ditegur keras oleh manajernya di depan rekan-rekan kerja, membuat harga dirinya semakin terkoyak. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik melihat perubahan Tio yang dulu rapi dan sombong, kini lusuh dan sering terlihat cemas. Di tengah keputusasaan itu, Tio teringat satu-satunya jalan keluar instan, Melisa. Tio berpikir, mungkin sudah saatnya ia menurunkan sedikit gengsinya untuk menghubungi mantan istrinya itu. Ia yakin Melisa pasti masih mencintainya dan mau membantu melunasi hutang-hutangnya, atau setidaknya membagi sedikit uang warisan itu. Dengan tangan gemetar, Tio mencoba menelepon nomor Melisa. Namun, jawaban operator seluler yang dingin menyambut telinganya, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tio mencoba lagi, dan lagi. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp, tapi hanya centang satu kelabu yang muncul. Foto profil Melisa sudah hilang. Ia diblokir total. Kepanikan mulai merayapi Tio. Ia mencoba menghubungi lewat akun media sosial, tapi Melisa sudah menghapus semua jejak digitalnya atau mengganti nama akun. Tio bahkan nekat menyuruh Adinda pergi ke rumah kontrakan lama tempat Melisa mungkin mengungsi, tapi Adinda pulang dengan tangan hampa, melaporkan bahwa rumah itu kosong melompong.
Kenyataan pahit mulai menampar Tio dan keluarganya. Melisa benar-benar pergi. Dia bukan menggertak, dia menghilang seperti ditelan bumi. Bu Rumi yang mendengar kabar bahwa Melisa tidak bisa dihubungi mulai menangis histeris, bukan karena rindu, tapi karena bayangan rumah mewah impiannya mulai buyar. Ia mulai menyalahkan Tio lagi, menuduh Tio terlalu kasar waktu mengusir Melisa. Padahal, dialah yang paling keras mengompori Tio malam itu. Di ruang tamu yang berantakan itu, 3 manusia serakah itu kini saling menyalahkan, terperangkap dalam jerat kemiskinan yang mereka buat sendiri, sementara bayang-bayang debt collector semakin mendekat di depan pintu pagar. Mereka mulai sadar, tanpa Melisa, mereka hanyalah parasit yang kehilangan inangnya. Suasana di kantor PT Gemilang Sentosa hari itu terasa berbeda dari biasanya. Jika biasanya lorong-lorong kantor dipenuhi suara gesekan sepatu dan dering telepon yang sibuk, hari ini udara terasa berat oleh ketegangan yang menggantung. Di pantry, di toilet, hingga di sudut-sudut kubikel, para karyawan bergerombol kecil, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Desas-desus yang selama ini hanya menjadi angin lalu kini berubah menjadi badai nyata. Perusahaan akan segera diakuisisi. Kabar burung mengatakan bahwa jajaran direksi lama sudah menyerah mengatasi krisis keuangan, dan seorang investor misterius telah membeli saham mayoritas untuk menyelamatkan kapal yang nyaris karam ini. Tio, yang baru saja kembali dari jam istirahat makan siang yang diperpanjang sendiri, menangkap gelagat aneh ini. Ia menguping pembicaraan 2 staf HRD di dekat mesin fotokopi. Mereka membicarakan tentang bos baru, yang kabarnya akan melakukan perombakan besar-besaran minggu depan. Bukannya merasa cemas mengingat kinerjanya yang jeblok belakangan ini, otak Tio justru memutar skenario yang menguntungkan dirinya. Sifat narsisistik dan rasa percaya dirinya yang tak berdasar kembali muncul. Tio berpikir, pergantian kepemilikan ini adalah peluang emas. Dalam logika Tio yang sempit, investor baru pasti orang asing yang tidak tahu menahu soal internal perusahaan. Mereka pasti butuh orang-orang lama yang loyal dan berpengalaman, seperti dirinya untuk menjadi mata dan telinga. Tio membayangkan dirinya akan menjadi orang kepercayaan bos baru tersebut. Ia sudah menyusun rencana di kepalanya. Ia akan menjadi penjilat nomor 1, melaporkan kesalahan rekan-rekan kerjanya, dan mempromosikan dirinya sendiri sebagai karyawan teladan. Bayangan kenaikan gaji, promosi jabatan, dan bonus besar menari-nari di pelupuk matanya. Ia lupa bahwa data absensinya merah dan target penjualannya tidak pernah tercapai 2 bulan terakhir. Dengan semangat palsu yang membara, Tio pulang ke rumah sore itu lebih cepat. Wajahnya yang kemarin kusut kini tampak cerah, seolah ia baru saja memenangkan lotre lagi. Begitu masuk rumah, ia melihat Bu Rumi sedang memijit keningnya yang ditempeli koyo, pusing memikirkan tukang sayur yang tadi pagi menagih hutang dengan suara keras. Adinda sedang rebahan di sofa sambil mengeluh kuota internetnya habis. Tio langsung mengumpulkan mereka, persis seperti saat ia mengumumkan warisan Melisa dulu. Dengan nada bicara yang meyakinkan, Tio menceritakan tentang akuisisi perusahaan. Ia membual bahwa posisinya aman dan justru akan naik pangkat. Ia bilang pada ibunya, "Tenang Bu, sebentar lagi gajiku pasti naik berkali-kali lipat. Bos baru pasti butuh orang senior kayak Tio. Nanti hutang-hutang ibu Tio lunasin semua, kita bisa kredit mobil lagi." Mendengar janji manis itu, sakit kepala Bu Rumi mendadak sembuh. Matanya kembali berbinar rakus. Ia langsung memuji-muji Tio sebagai anak berbakti yang pintar cari peluang. Bu Rumi mulai berangan-angan lagi. Kali ini ia ingin merenovasi dapur agar terlihat seperti dapur chef di televisi. Harapan kosong itu mereka telan mentah-mentah, menjadi opium yang memabukkan di tengah himpitan ekonomi yang nyata. Namun, Adinda punya ide lain. Mendengar kakaknya akan menjadi orang penting di bawah bos baru, otak liciknya bekerja. Ia bangun dari sofa, duduk di sebelah Tio, dan mulai merengek dengan nada manja yang khas. Adinda meminta, atau lebih tepatnya memaksa, Tio untuk memasukkannya kerja di kantor itu. Ia bosan menganggur dan ingin punya uang sendiri untuk gaya hidup sosialitanya. Tapi tentu saja, Adinda tidak mau kerja keras. Ia minta posisi yang enak, seperti resepsionis atau staf administrasi yang kerjanya cuma duduk di ruangan ber-AC, dandan cantik, dan main HP. Mas Tio kan senior di sana, calon orang kepercayaan bos baru, masa masukin adiknya sendiri nggak bisa?
Malu dong sama tetangga kalau adiknya pengangguran terus. Desak Adinda, menggunakan kartu gengsi untuk menekan kakaknya. Tio sempat ragu. Ia tahu betul kualifikasi Adinda sangat minim. Ijazahnya pas-pasan, pengalaman kerjanya nol, dan atitudenya buruk. Membawa Adinda masuk ke perusahaan yang sedang dalam masa transisi sebenarnya berisiko. Tapi, pujian ibunya dan egonya yang sedang melambung membuat Tio mengangguk setuju. Ia merasa punya kuasa. Gampang itu, Din. Besok kamu kasih CV kamu kemas. Nanti Mas titipin langsung ke orang dalam HRD. Bilang aja kamu adiknya Pak Tio, pasti langsung diterima. Apalagi nanti bos barunya belum kenal siapa-siapa, kita bisa atur. Malam itu, Adinda sibuk mematut diri di depan cermin, mencoba baju-baju kerja bekas yang ia beli di thrift shop online, membayangkan dirinya menjadi wanita karir yang mempesona para pria di kantor kakaknya. Bu Rumi sibuk menghitung berapa gaji Tio dan Adinda jika digabung, tersenyum membayangkan pundi-pundi uang. Tio tidur dengan senyum menyeringai, yakin masa depannya cerah. Mereka bertiga tertidur lelap dalam gelembung ilusi yang mereka tiup sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Melissa sedang meneliti berkas lamaran kerja yang baru masuk via email dari HRD. Di layar laptopnya, terpampang CV Adinda yang isinya penuh bualan, dan memo rekomendasi dari Tio yang memohon agar adiknya diterima lewat jalur khusus. Melissa tersenyum dingin, jari telunjuknya mengetuk meja perlahan. Diterima, gumam Melissa pelan. Bukan karena kualifikasi, tapi karena ini akan menjadi panggung sandiwara yang sempurna untuk reuni mereka nanti. Tio dan keluarganya sedang menggali lubang kubur mereka sendiri semakin dalam, dan Melissa dengan senang hati akan membantu mereka melompat ke dalamnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah-olah alam sedang bersiap menjadi saksi bisu bagi badai yang akan menghantam kehidupan Tio. Namun, bagi Tio dan Adinda, mendung itu tak berarti apa-apa. Di rumah kontrakan, mereka sibuk mematut diri. Tio mengenakan setelan jas terbaiknya, satu-satunya yang tersisa setelah ia menjual beberapa baju bermereknya demi membayar bunga hutang minggu lalu. Ia menyemprotkan parfum murahan yang wanginya menyengat, mencoba menutupi bau apek dari kemeja yang belum dicuci laundry. Sementara itu, Adinda berdiri di depan cermin retak di kamarnya, memoles wajah dengan riasan tebal. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dan berkat koneksi, orang dalam kakaknya, ia diterima sebagai staf resepsionis. Meski sebenarnya ia malas bekerja, bayangan bisa memamerkan ID card perusahaan Bonafide di Instagram membuatnya bersemangat. Bu Rumi mengantar keberangkatan kedua anaknya sampai ke pintu pagar dengan senyum lebar yang memamerkan gigi-giginya yang agak kuning. Ia melambaikan tangan layaknya melepas pejabat negara yang hendak bertugas. Dalam benaknya, hari ini adalah awal kembalinya masa kejayaan mereka. Tio akan naik jabatan, Adinda punya gaji sendiri, dan impian rumah mewah itu akan segera terwujud. Jangan lupa, Tio, nanti kalau ketemu bos baru, langsung cari muka ya. Bilang kamu tulang punggung perusahaan, teriak Bu Rumi memberikan petuah sesat. Tio mengacungkan jempol dengan percaya diri, lalu memacu motor metik kreditannya membelah kemacetan ibu kota, membonceng Adinda yang sibuk menutupi rambutnya agar tidak rusak kena angin. Sesampainya di gedung PT Gemilang Sentosa, suasana tegang begitu terasa. Tidak ada satupun karyawan yang bekerja di meja mereka. Semua divisi, mulai dari jajaran manajer hingga staf kebersihan, diperintahkan untuk berkumpul di aula utama di lantai dasar. Bisik-bisik terdengar riuh rendah seperti suara lebah. Isu tentang efisiensi dan pemecatan massal membuat wajah-wajah di sana pucat pasi. Namun, tidak dengan Tio. Ia berdiri di barisan paling depan dengan dada membusung, seolah-olah ia adalah panitia penyambutan. Ia bahkan sempat menegur beberapa staf junior yang terlihat gelisah. Tenang saja, bos baru pasti bijak. Kalau kalian kerjanya benar kayak saya, pasti aman, ujarnya sombong, padahal ia sendiri tidak tahu siapa sosok yang akan datang. Adinda, yang mengenakan seragam resepsionis yang sedikit kekecilan di bagian pinggang, menyelinap masuk ke aula dan berdiri di dekat kakaknya. Ia berbisik, "Mas, mana bosnya? Lama banget sih, kakiku pegel nih pakai hak tinggi." Tio menyuruh adiknya diam dan bersikap profesional. Tio merasa momen ini adalah panggungnya. Ia yakin, begitu bos baru masuk,
Ia akan menjadi orang pertama yang menyambut dan memperkenalkan diri sebagai karyawan paling senior dan loyal. Tiba-tiba, lampu aula meredup sedikit, memusatkan cahaya ke arah podium. Pintu samping terbuka, dan keluarlah seorang pria parubaya yang membawa map tebal. Mata Tio menyipit. Ia merasa familiar dengan wajah itu. Detik berikutnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu Pak Burhan, pengacara almarhum ayah Melisa. Tio ingat betul wajah pria tua yang membacakan wasiat 70 miliar itu. Keringat dingin mulai merembes di pelipis Tio. Kenapa pengacara itu ada di sini? Pikiran buruk mulai merayap, tapi Tio menepisnya cepat-cepat. Mungkin dia cuma perwakilan hukum investor. Batin Tio menenangkan diri. Pak Burhan berdiri di podium, mengetuk mikrofon pelan. Hening seketika. Selamat pagi rekan-rekan semua, suara Pak Burhan bergema, berwibawa. Seperti yang kalian tahu, perusahaan ini nyaris kolaps. Namun, hari ini saya membawa kabar baik. Ada seorang investor tunggal yang telah mengambil alih 100% saham perusahaan dan menyuntikkan dana segar untuk menyelamatkan karir kalian semua. Tio menghela napas lega. Setidaknya perusahaannya selamat. Ia kembali tersenyum, siap memasang wajah paling manis. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut Pak Burhan, suaranya meninggi. Mari kita sambut pemilik baru sekaligus Direktur Utama PT Gemilang Sentosa, Ibu Melisa Anggraini. Nama itu meledak di telinga Tio lebih keras dari suara petir. Waktu seolah berhenti. Tio mematung, mulutnya menganga lebar, matanya melotot nyaris keluar. Di sebelahnya, Adinda menutup mulut dengan kedua tangannya, matanya terbelalak horor. Belum sempat otak mereka memproses kejutan itu, pintu utama aula terbuka lebar secara otomatis. Langkah kaki terdengar tegas. Tak tak tak. Bunyi sepatu hak tinggi mahal memecah keheningan. Sosok itu masuk. Bukan Melisa yang dulu memakai daster lusuh dengan rambut diikat karet gelang. Di hadapan ratusan karyawan itu, berjalan seorang wanita muda yang mempesona. Melisa mengenakan setelan blazer navy blue berpotongan tegas yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambut model bobnya yang hitam berkilau bergoyang lembut seiring langkahnya yang penuh percaya diri. Di belakangnya, Sinta sang asisten dan dua orang pengawal berjalan tegap mengiringi. Aura kekuasaan memancar begitu kuat darinya, membuat siapapun yang melihatnya akan menunduk segan. Melisa berjalan membelah kerumunan karyawan yang otomatis menyingkir memberi jalan. Ia tidak menoleh ke kiri atau kanan. Pandangannya lurus tajam ke depan, menuju podium. Saat ia melewati barisan depan, langkahnya melambat sedikit. Ia menoleh ke samping, tepat ke arah Tio yang berdiri seperti patung batu yang retak. Tio gemetar hebat. Lututnya lemas. Ia ingin bicara, ingin memanggil nama istrinya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok di depannya ini begitu asing, begitu tinggi, dan begitu tak tersentuh. Melisa menatap Tio selama 2 detik yang terasa seperti 2 abad bagi Tio. Tatapan itu dingin, menusuk, dan tak ada sedikit pun rasa rindu di sana. Hanya ada tatapan seorang ratu yang melihat rakyat jelata yang pernah mengkhianatinya. Melisa kemudian mengalihkan pandangannya ke Adinda yang sudah pucat seperti mayat hidup. Sudut bibir Melisa terangkat sedikit, membentuk senyum miring yang mengerikan. Tanpa berkata apa-apa, Melisa kembali melangkah naik ke podium. Ia berdiri di sana, menatap ratusan pasang mata yang menatapnya kagum sekaligus takut. Selamat pagi. Suara Melisa terdengar jernih dan tegas melalui pengeras suara, berbeda jauh dengan suara lirih yang dulu sering memohon uang belanja pada Tio. Saya Melisa. Mulai hari ini, aturan main di sini berubah. Saya tidak mentolerir ketidakjujuran, kemalasan, dan benalu. Kata terakhir itu diucapkan dengan penekanan khusus. Matanya kembali melirik tajam ke arah Tio yang kini merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Di tengah aula yang dingin ber-AC itu, Tio bermandikan keringat dingin, menyadari bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Sang istri yang ia buang seperti sampah, kini kembali sebagai penguasa yang memegang nasib hidup dan matinya. Suasana aula utama itu mendadak senyap, hanya terdengar dengung halus dari mesin pendingin ruangan yang seolah membekukan ketegangan di udara. Melisa duduk dengan anggun di kursi yang telah disiapkan di atas podium, membuka map tebal berbahan kulit dengan gerakan perlahan yang penuh intimidasi. Di sampingnya,
Sinta dengan sigap menghubungkan laptop ke proyektor utama. Cahaya terang menembak ke layar raksasa di belakang Melissa, menampilkan tulisan besar yang membuat nyali ratusan karyawan menciut, evaluasi efisiensi integritas SDM. Perusahaan ini bukan yayasan amal. Suara Melissa bergema jernih melalui pengeras suara, nadanya datar namun setiap katanya tajam menghunus. Manajemen lama mungkin membiarkan ketidakkompetenan merajalela, tapi di bawah pimpinan saya, kita bicara soal data dan fakta. Hari ini, kita akan melakukan audit terbuka. Agar kalian semua paham standar apa yang saya terapkan. Melissa menatap lurus ke arah barisan depan, matanya berhenti tepat pada sosok Adinda yang berdiri gelisah di samping Tio. Gadis itu mencoba tersenyum. Sebuah senyuman kaku yang dipaksakan, berharap statusnya sebagai mantan adik ipar akan memberinya tiket emas. Ia bahkan sempat melambaikan tangan kecil, gestur sok akrab yang membuat beberapa staf lain mengernyit. Kita mulai dari rekrutmen paling baru yang janggal. Divisi Front Office. Saudari Adinda, panggil Melissa dingin. Jantung Adinda melonjak. Dengan langkah canggung, ia maju mendekati podium, suara hak sepatunya terdengar berisik memecah keheningan. Iya, Mbak Bu Melissa. Saya siap kerja, Bu. Saya kan. Diam. Potong Melissa tegas. Ia tidak menatap Adinda, melainkan menatap layar tablet di tangannya. Sinta, bacakan data rekrutmennya. Sinta membaca dengan suara lantang yang bisa didengar seluruh ruangan. Adinda Putri. Masuk minggu lalu tanpa melalui psikotes, wawancara, ataupun tes administrasi. Tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Catatan kehadiran, 3 hari kerja, 2 kali terlambat lebih dari 1 jam. Laporan CCTV menunjukkan 70% jam kerja dihabiskan bermain ponsel dan bersuah foto di area lobi saat tamu menunggu. Gumaman riuh terdengar dari barisan belakang. Wajah Adinda merah padam, antara malu dan marah. Ia mencoba membela diri, menoleh panik ke arah Tio. Tapi kan Mas Tio yang masukin aku. Mas Tio bilang aman kok. Saya tidak peduli siapa, orang dalam, kamu. Sela Melissa, matanya kini menatap Adinda tajam. Perusahaan ini tempat bekerja profesional, bukan tempat penitipan keluarga yang tidak punya skill. Kamu masuk lewat jendela, sekarang silakan keluar lewat pintu. Kamu dipecat. Security, tolong antar dia keluar area gedung sekarang juga. Adinda ternganga tak percaya. Ia ingin memprotes, tapi 2 petugas keamanan bertubuh tegap sudah berdiri di sampingnya. Dengan air mata yang mulai tumpah karena malu luar biasa, Adinda digiring keluar aula, meninggalkan jejak drama yang memalukan dan suara isak tangis yang perlahan menjauh. Kini, giliran Tio. Pria itu berdiri kaku seperti patung, keringat dingin membasahi kemeja di balik jasnya yang mulai terasa sesak. Ia baru saja melihat adiknya diusir seperti pencuri, dan kini tatapan mematikan Melissa terkunci padanya. Selanjutnya, ucap Melissa, suaranya sedikit melambat, memberi penekanan pada setiap suku kata. Senior staf pemasaran. Tio Purnomo. Layar proyektor berubah tampilan. Kali ini bukan teks, melainkan grafik batang berwarna merah yang menukik tajam ke bawah. Itu adalah data penjualan Tio. Di sebelahnya, terpampang daftar riwayat aktivitas harian yang penuh dengan tanda merah. Bisa Anda jelaskan grafik, prestasi, ini, Pak Tio? Tanya Melissa dengan nada sindiran yang halus namun telak. Tio menelan ludah, tenggorokannya terasa tercekat. Ia mencoba bicara, suaranya parau. Itu karena pasar lagi lesu, Bu. Kondisi ekonomi sedang berat, jadi target susah dikejar. Jangan menyalahkan ekonomi, potong Melissa cepat. Ia menekan tombol di tetikusnya. Layar berganti menampilkan grafik perbandingan. Ini adalah grafik penjualan rekan satu tim Anda di periode yang sama. Mereka stabil, bahkan ada yang naik. Hanya grafik Anda yang terjun bebas. Alasannya? Mari kita lihat aktivitas harian Anda. Layar kembali berganti. Terpampang jelas daftar, izin sakit, meeting luar, tanpa laporan, dan jam kedatangan yang selalu telat. 3 bulan terakhir, Anda tercatat sering menghilang saat jam kerja dengan alasan meeting. Padahal GPS kendaraan operasional mencatat Anda parkir di warung kopi atau pulang ke rumah.
Telepon kantor tercatat sering digunakan untuk urusan pribadi berjam-jam. Apakah ini cerminan mental seorang senior yang minta dihargai? Tio merasa telanjang. Semua kebohongan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan gaya sombongnya, kini dikuliti habis-habisan di depan semua orang yang dulu ia rendahkan. Bisik-bisik mencemooh mulai terdengar di belakangnya. Tio panik. Logikanya buntu. Ia mencoba menggunakan satu-satunya senjata yang ia pikir masih mempan, kenangan masa lalu. Melisa, tolonglah. Tio memohon dengan suara bergetar, lupa menjaga wibawa. Jangan permalukan aku kayak gini. Aku kan mantan suamimu, kita pernah hidup bareng. Ibuku lagi sakit di rumah, aku butuh kerjaan ini. Tolong ngertiin dikit. Cukup, bentak Melisa. Suaranya menggelegar, membuat Tio tersentak mundur. Melisa berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan podium dengan aura yang mendominasi. Pak Tio, dengar baik-baik. Di ruangan ini, saya bukan Melisa istri yang bisa kamu bentak atau kamu manfaatkan uang belanjanya. Di sini, saya adalah direktur utama, atasan kamu. Jangan bawa-bawa drama pribadi murahan untuk menutupi ketidakbecusan kamu bekerja. Kata-kata itu menampar Tio lebih keras daripada tamparan fisik. Ia terdiam 1000 bahasa, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari satu hal mengerikan, Melisa benar-benar sudah membunuhnya secara profesional. Tidak ada lagi Melisa yang lugu. Yang ada hanyalah seorang pemimpin besi yang siap menjatuhkan vonis terakhir. Melisa kembali duduk, menutup mapnya dengan suara buk yang keras, menandakan bahwa sesi pembelaan diri sudah habis. Tatapannya dingin saat ia mempersiapkan kalimat terakhir untuk menentukan nasib mantan suaminya itu di babak selanjutnya. Suasana hening di aula itu semakin mencekam. Tio masih berdiri mematung, wajahnya menunduk dalam, tidak berani menatap mata ratusan karyawan lain yang kini memandangnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Melisa kembali membuka suara, memecah kebisuan dengan nada yang tenang namun penuh otoritas. Ia tidak berteriak, tapi setiap kalimatnya terasa mencengkeram leher Tio. Pak Tio, panggil Melisa, membuat Tio tersentak kaget. Berdasarkan data pelanggaran indisipliner dan manipulasi laporan yang Anda lakukan, seharusnya saya langsung memecat Anda secara tidak hormat hari ini juga. Dan jika itu terjadi, nama Anda akan masuk daftar hitam asosiasi HRD. Anda tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan Bonafide manapun lagi. Tio gemetar. Kakinya lemas. Bayangan pengangguran, tagihan pinjol yang menumpuk, dan rengekan ibunya yang menuntut kemewahan berputar-putar di kepalanya. Jika dia dipecat, habislah sudah. Tapi, lanjut Melisa, memainkan ritme ketegangan itu dengan apik. Saya masih menghargai sisa-sisa masa lalu profesional Anda di sini. Jadi, saya memberikan 2 opsi. Pilihan ini mutlak dan harus Anda ambil sekarang juga. Melisa memberi isyarat pada Sinta. Di layar proyektor, muncul peta kepulauan Indonesia. Sebuah titik merah berkedip di area terpencil di ujung pulau seberang, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Opsi pertama, Anda mengundurkan diri sekarang juga. Tanpa pesangon, karena Anda terbukti melanggar kontrak kerja berat. Silakan keluar dan hadapi penagih hutang Anda sebagai pengangguran, ucap Melisa dingin. Tio menahan napas. Itu sama saja bunuh diri. Opsi kedua, mutasi, kata Melisa sambil menunjuk titik merah di peta. Perusahaan baru saja membuka kantor cabang perintis di daerah pelosok. Kami butuh orang untuk mengawasi gudang logistik di sana. Jabatan Anda turun menjadi staf gudang. Gaji menyesuaikan UMR daerah setempat, tanpa tunjangan kendaraan, dan tanpa fasilitas tempat tinggal. Anda harus berangkat besok subuh. Tio terbelalak. Gaji UMR daerah pelosok? Itu kecil sekali, Bu. Mana cukup buat bayar cicilan saya? Mana cukup buat kirim ke ibu saya? Protes Tio tanpa sadar. Itu bukan urusan perusahaan, potong Melisa tajam. Itu urusan manajemen keuangan pribadi Anda. Jadi, mana yang Anda pilih? Keluar dan jadi pengangguran, atau tetap bekerja tapi memulai dari nol di tempat yang tidak ada sinyal internet? Tio terdiam. Ia terjebak. Ia tahu betul kondisi keuangannya hancur lebur. Setidaknya dengan gaji UMR, ia masih punya pemasukan, meski sangat kecil. Harga dirinya sebagai suami sukses, dan
karyawan senior, luluh lantak di lantai aula itu. Dengan berat hati, diiringi rasa malu yang membakar ubun-ubun, Tio mengangguk lemah. Saya ambil mutasinya, Bu, jawab Tio lirih, nyaris tak terdengar. Melisa tersenyum tipis, senyum kemenangan yang menutup rapat buku masa lalunya. Keputusan bijak. Sinta, siapkan surat tugasnya. Pak Tio, silakan kemasi barang-barang Anda di meja kerja sekarang. Anda punya waktu 1 jam sebelum akses ID card Anda dicabut. Tanpa menunggu jawaban, Melisa turun dari podium, diikuti para staf eksekutifnya, meninggalkan Tio yang masih berdiri lemas seperti orang yang baru saja kehilangan nyawa. Keesokan harinya, saat matahari belum terbit sempurna, sebuah drama lain terjadi di depan rumah kontrakan Tio. Sebuah taksi online tua berhenti di depan pagar. Tio keluar menyeret koper besar dengan wajah kusut. Ia mengenakan kaos oblong lusuh, bukan lagi kemeja necis kebanggaannya. Di teras, Bu Rumi menangis histeris sambil memegangi kaki Tio. Tio, jangan pergi, nak. Terus ibu sama siapa di sini? Itu orang-orang yang nagih hutang serem-serem. Nak, bayarin dulu hutang ibu buat beli emas kemarin. Tio menepis tangan ibunya dengan kasar. Rasa hormat dan baktinya sudah habis digerus kemiskinan dan kebodohan mereka sendiri. Ibu urus sendiri. Ini semua gara-gara ibu dan Adinda yang gila harta. Kalau ibu nggak maksa minta rumah, kalau ibu nggak ngomporin aku buat ceraiin Melisa, aku nggak bakal sengsara kayak gini. Sekarang nikmati tuh rumah kontrakan panas ini. Adinda, yang matanya bengkak karena menangis semalaman setelah dipecat, hanya bisa diam mematung di pojok pintu. Mobil sport impiannya sudah ditarik leasing tadi malam. Tas-tas brandednya sudah dijual murah untuk ongkos Tio berangkat. Tio masuk ke dalam taksi tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan ibu dan adiknya yang meraung-raung ketakutan karena di ujung gang, 2 orang penagih hutang berwajah garang sedang berjalan menuju rumah mereka. Tio memejamkan mata, air mata penyesalan menetes. Ia membayangkan Melisa. Andai saja ia bersyukur. Andai saja ia tidak serakah. Sementara itu, di lantai teratas gedung PT Gemilang Sentosa, Melisa berdiri di balik dinding kaca raksasa, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk. Di tangannya secangkir teh hangat. Ia melihat ke bawah, ke jalan raya yang macet. Ia tahu di salah satu kendaraan di bawah sana, ada mantan suaminya yang sedang menuju ke pembuangan. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya rasa lega yang luar biasa. Melisa menghirup napas panjang, lalu tersenyum menatap pantulan dirinya di kaca. Cantik, mandiri, dan bebas. Ia bukan lagi benalu. Ia adalah wanita yang berhasil mematahkan sayap-sayap serakah yang mencoba terbang dengan uangnya. Melisa berbalik, melangkah kembali ke meja kerjanya yang megah. Hidup baru yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tamat. Pesan moral. Keserakahan dan ketidaktahuan bersyukur adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Hargailah pasanganmu saat ia masih ada di sisimu. Karena rezeki seorang suami seringkali titipan Tuhan melalui doa dan kesabaran istrinya. Ketika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan demi harta, bersiaplah kehilangan segalanya, termasuk harga diri. 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 Harga diri.